Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fuad Rosidi, SPD, Guru Fisika di MA Al-Muslimun Kawistologi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MA Al-Muslimun Kawistologi. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 MIPA dengan materi Hukum HUK. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya, silakan duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya? Ya. Ada katanya Mbak Citra sakit. Iya. Sakit apa Mbak? Demam, Pak. Oh demam. Sekarang sudah sehat ya? Sudah. Untuk yang lainnya? Alhamdulillah. Jadi sudah sehat semuanya ya? Silakan dijaga selalu kesehatan kalian. Jangan lupa olahraga dan makan makanan yang bergizi. Oke, saya lihat sudah rapi semuanya ya. Tuh, ini belum dihapus ini. Siapa tiketnya? Oh, monggo dihapus dulu. Iya. Jadi setiap mulai pembelajaran silakan dicek ya. Untuk Bapak tulis harus bersih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap. Sudah siap ya? Ada yang tahu ini alat apa? KPR. Ya, ini namanya Di pertemuan kemarin materi kita tentang apa ya? Benda elastis. Tentang benda elastis. Benda elastis. Apakah di ketapel ini ada benda elastisnya? Ada. Coba yang mana ya? Benda elastis. Oh iya. Benda elastis salah satu contohnya adalah karet. Ini terbuat dari karet. Ciri dari benda elastis itu bagaimana? Bisa memanjang. Bisa memanjang. Coba sih. Oke. Kemudian setelah bisa memanjang, bisa apa lagi? Kembali ke semula, Pak. Kalau energinya dilepas. Oke. Kita beri aplaus untuk Mas Habib. Jadi betul ya, benda elastis itu memiliki sifat bahwa ketika gaya yang diberikan telah dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang dari karet ketapel ini. Ya, di hari ini kita semuanya akan mempelajari tentang lanjutan materi kita kemarin, ya, yaitu tentang apa? Tadi malam ada yang sudah belajar, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, kita akan belajar pada hari ini, yaitu tentang materi hukum
Hook. Materi ini masih berada di bab elastisitas ya. Hukum tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kalian semuanya akan melakukan praktikum tentang hukum Hooke dengan peralatan yang telah disediakan dengan benar ya. Kemudian dari situ kita menentukan konstanta pegas dengan benar. Dan yang terakhir menerapkan persamaan hukum Hooke pada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ada pertanyaan dari beberapa tujuan tersebut? Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan, Pak Fuad perlu memberikan gambaran ya bahwa kenapa sih kita harus mempelajari tentang materi hukum Hooke ini, sampai nanti akan bisa membedakan beberapa pegas ya yang ada di sekitar kalian. Salah satu contohnya tadi benda elastis itu ada shock breaker ya, yang biasanya digunakan di sepeda motor. Itu mana yang memiliki kekakuan yang lebih besar dan mana yang lebih lentur kan gitu ya. Pak Fuad ini memberikan soal pretest ya tentang materi hukum. Jadi soal pretest ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal dari kalian semuanya ya terkait dengan materi hukum. Apa perhatikan? Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu berapa menit? 5 menit ya, cukup ya. Silakan. Ada kesulitan? Ada ya. Bagaimana, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai semuanya, saya minta bantuan ketua kelasnya, Mas Hafid, untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya. Ya, semuanya sudah memberikan jawaban untuk soal tes hari ini ya. Jadi perlu diketahui bahwa pembelajaran pada pertemuan hari ini kita nanti menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau yang disingkat dengan PBL. Dan nanti metode yang kita gunakan di sini melakukan praktikum. Jadi nanti kita kalian membagi kelompok. Ini kan jumlahnya ada 20 anak ya. Jadi nanti silakan dibagi menjadi 5 kelompok dan melakukan praktikum tentang hukum Hooke. Ya. Pak Fuad harapkan dalam pembelajaran kali ini sampai bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing dengan baik dan bisa berdiskusi dengan baik ya. Pak Fuad lanjutkan ya. Nah, Pak Fuad ada video ini tentang motor cross dan motor matic. Ya, tadi Pak Fuad kan sudah menyinggungnya ya. Sekarang coba diperhatikan semuanya, melihat ke depan. The MXGP of Lombardy and Mantua. In MX2 race, Rob Tolbiao raced to his first Oxford of the season, but by turn 2, Kilimanjaro gets to led. Bianco to second, Andrea Darbo's third, Wolf fourth, Kylie Wolf was in fifth place. The Wolf hanging on to fourth position as he nudged up the inside of one of the Gas riders and then went after Adamo to take over third. Here we go. Kesempurnaan terbaru telah hadir. All new Honda Vario 160. Oke,
Bagaimana? Sudah bisa melihat video tayangan video tadi? Yang pertama tadi video tentang apa? Tentang motocross. Kalian di sini sudah ada yang pernah melihat langsung motocross bagaimana? Pernah ya. Kemudian video yang kedua tadi tentang motor metik. Nah, kira-kira ada perbedaan yang mendasar dari kedua motor tersebut terkait dengan materi kita? Ada Tentang apa? dari perbedaan shock breaker. Oke. Dari perbedaan shock breaker, ya shock breakernya. Tetapi bagaimana motor cross itu bisa digunakan melalui medan yang begitu terjal ya, ada yang sampai loncat-loncat ya, naik gini, tapi pembalapnya tidak kenapa gitu, maksudnya aman gitu ya. Itu karena apa? Gimana Mas? Karena shock breaker yang ada di motor cross itu lebih lentur, kata Mbak Asya. Jadi untuk yang motor matic shock breakernya lebih kaku. Jadi di situ ada sesuatu yang apa ya, istilahnya mempengaruhi kelenturan daripada shock breaker itu. Kira-kira besaran apa gitu? Ada yang tahu? Ya, nanti kita pelajari ya. Jadi pada pagi hari ini Pak sudah menyiapkan peralatan praktikum tentang hukum menggunakan pegas ya. Jadi Pak tidak membawa shock breaker. Ya, shock breaker itu bentuknya kan ya seperti pegas ya. Dan semuanya sudah tahu. Jadi ada beberapa permasalahan tadi. Mungkin bisa disampaikan permasalahannya tadi dari dua video tadi. Mbak Nuris mau menyampaikan? Monggo. Bagaimana besarnya gaya beban terhadap perubahan pegas? Oke, jadi bagaimana pengaruh beban yang diberikan pada shock breaker terhadap Panjangnya pegas. perubahan tambahan panjang dari shock breaker tersebut. Jadi semakin besar dari beban yang diberikan pada shock breaker itu nanti bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan panjang daripada shock breakernya. Mungkin ada yang lain? Apa? Mbak Tina? Oke, silakan. Apa yang membedakan shock breaker dari motocross dan motor metik? Oke, yang kedua, jadi kita bisa tuliskan permasalahan yang kedua adalah Yang membedakan. apa perbedaan yang mendasar daripada shock breaker yang dipasang di motor cross dengan motor metik? terus semuanya untuk berkumpul ke kelompok masing-masing ya, seperti kelompok yang kemarin yang sudah kita buat bareng-bareng ya. Silakan. Oke, sudah ya, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ini ada kelompok 1, betul ya? Ini kelompok berapa? 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ini Pak Fuad berikan bahan ajar ya, terkait dengan materi elastisitas bahan. Silakan nanti bisa buka, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Masing-masing kelompok saya bagikan satu-satu. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil peralatan praktikum di depan meja Pak Fuad ya. Kelompok 1 dulu silakan perwakilan. Yang lain nanti setelah kelompok 1 2. Bagaimana, sudah lengkap semua? Silakan dibaca, tunjuk nama kerjanya. Yang ya, ini gambarnya ya. Jadi, ini saya masukkan ini.
Kemudian untuk yang di samping baru ini bagian bawah. Bisa. Aduh. Posisinya kebalik. Ini kebalik ini. Iya. Yang ini ditaruh sini, yang ini ditaruh sini. Yang itu keliling-kelilingnya juga ya. Jadi yang panjang untuk tiangnya, yang pendek untuk rataannya, gitu ya. Wah, ini juga kebalik. Yang panjang untuk tiangnya, yang pendek untuk rataannya. Ditaruh sini. Oke, betul. Oh, yang ini buat rataan. Dimasukkan. Nah, biar bisa berdiri. Yang ini ditaruh di sini untuk nanti dikaitkan ke roda. Apakah sudah jadi semua untuk statiknya? Sudah ya? Iya? Oke, untuk langkah kerjanya setelah semuanya terpasang, apa yang harus kami lakukan? Yang pertama yaitu mengukur panjang gas dulu. Jadi gasnya sebelum digantung silakan diukur. Silakan diukur menggunakan apa? Jari. Nanti hasilnya silakan dimasukkan ke dalam agen. Ada yang bagian nyata, ada yang bagian foto. Silakan dicatat nanti. Panjang awal ya, panjang mula-mula. Ini untuk diameter berapa? 1,5. Nah, berarti yang tabel kedua. Jadi untuk yang kecil berarti diameter yang jadi sebelum digantung silakan diukur panjang apa? Panjang mula-mula pegas. Kelompok 2 sudah diukur panjang mula-mulanya? Oh, sudah. Tuh. Silakan digantungi beban. Beban yang pertama satu dulu ya, satu beban, kemudian 2 dan seterusnya. Ingat, ukurannya harus pas ya. Posisi 0 harus berada di ujung dan satunya. Bebannya Pak? Tidak, hanya sampai pegasnya saja. Jangan sampai ini ya, apa naik turun ya pegasnya. Jadi kondisikan pegas posisi diam pas pada saat mengukur panjang akhir itu ya. Nah, sebelum ke sini, kamu harus nyari panjang akhir pegas dulu setelah pegas berubah. Beban yang pertama tadi ini 0,15. Dari mana 0,15 itu? Ini ya, masuk bebannya 0,5. Lalu satu bebannya ini sudah dikalikan dengan apa? Dengan nilai pertukaran gravitasi sebelum ini nilainya di sini adalah 0, berapa? 0,5. Setelah mengukur panjang akhir, sampai harus menentukan apa? Nilai pertambahan panjang pegas ya. Sudah tahu ya caranya? Dari mana? Panjang akhir dikurangi. Iya, panjang mula-mula pegas. Karena ini ada dua pegas, pegas kecil sama pegas besar, lakukan bergantian ya. Di yang kecil dulu misalkan, kemudian lanjut nanti setelah selesai ke pegas yang besar. Pak, ini sudah sampai 4 bukan Bapak? Iya, sama. Jadi sama-sama sampai pada 4 beban sesuai dengan data yang ada di kolom. Iya. Maaf, kembali. K sama dengan F dibagi delta E, jadi gaya dibagi persamaan
Nanti kalau sudah selesai semuanya, ya, bahwa diharapkan ada satu kelompok yang bisa mewakili untuk presentasi ke depan ya. Jadi tolong disiapkan, dilengkapi semuanya pertanyaan atau jawaban yang ada di pertanyaan LKPD. Oh, ini nanti untuk tempat membuat grafik ya. Tujuan pembelajaran kita tadi salah satunya kan membuat grafik hubungan antara pertambahan panjang tugas dengan gaya berat. Untuk grafiknya disesuaikan data yang sudah didapat ya. Dan jangan lupa skala di grafik itu harus sama ya antara angka yang pertama, kedua dan seterusnya. Jadi skalanya harus sama. Setelah membuat grafik, silakan dijawab beberapa pertanyaan analisis ya yang ada di LKPD. Sesuaikan dengan data atau apa yang sampai temukan dalam kegiatan praktikum ini. Selesai semuanya? Sudah. Kira-kira kelompok mana yang siap untuk maju ke depan presentasi? Saya. Oke, kelompoknya kelompok 4. Silakan sebelum maju untuk presentasi data dari hasil praktikum silakan di foto dan dikirim ke Pak Fuad supaya nanti lebih mudah untuk menayangkan hasil presentasi ya. Bagaimana Mbak Aska? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, saya cek terlebih dahulu ya. Beri aplaus untuk Bapak Aska. Silakan teman-teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Maulidia. Saya Widan Askar Wibran Bisa Iswari. dilihat untuk kelompok yang lain? Bisa. Silakan disampaikan. Dengan percobaan 2 dengan gaya 1,0 menghasilkan 0,29, maka pertambahan panjang bekas 0,14 menghasilkan konstanta bekas 7,14. Pada tabel kedua, bekas kedua berdiameter 1,5 cm, panjang awal bekas 0,15. Pada percobaan pertama dengan gaya 0,5 Newton menjadi panjang akhir bekas 0,24, maka pertambahan panjang bekas menjadi 0,09 dan menghasilkan konstanta bekas 5,55. Berikutnya ya. Dan ini adalah grafik bekas yang sebelah kiri 1 cm dan yang sebelah kanan 1,5 cm. Pertanyaan pertama, apakah perubahan gaya berat yang digantungkan pada bekas mempengaruhi pertambahan panjang bekas? Jawabannya ya, perubahan massa beban yang kami gantungkan pada bekas mempengaruhi pertambahan panjang dari bekas. Kesimpulannya, Pak. Oke, ya. Untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir kesimpulan pertama yaitu nilai rata-rata konstanta bekas diameter 1 cm dan 1,5 cm berturut-turut adalah 7,14 Newton per meter dan 5,55 Newton per meter. Kesimpulan kedua, besarnya pertambahan panjang bekas sebanding dengan besarnya gaya tariknya. Kesimpulan ketiga, nilai konstanta bekas mempengaruhi sifat elastisitas bekas. Semakin besar maka bekas semakin kaku. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya silakan. Terus dulu. Nomor 1. Silakan. Ya, bisa. Bagaimana hubungan K dengan kekakuan bekas atau benda? Ya. Bagaimana hubungan K konstanta bekas terhadap kekakuan benda atau bekasnya? Silakan dijawab. Semakin besar K maka benda semakin kaku, tidak elastis. Bagaimana? Nomor 1. Cukup, kita beri plus. Silakan kelompok 2. Apa hubungan pertambahan panjang? Dari Mbak Nuris ya. Oke, Mbak Nuris kelompok 2 menyampaikan pertanyaan.
Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa hubungan pertambahan panjang dengan konstanta Pegas? Akan saya jawab, semakin besar konstanta Pegas, maka semakin kecil pertambahan panjang Pegas. Terima kasih. Oke, good. Kita beri aplaus. Kelompok ketiga, silakan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Dari siapa? Oke, Mas Sahrul, silakan. Apakah semua beras dan beras memiliki konstanta Pegas? Jelas ya. Kita beri aplaus untuk jawaban. Dan terakhir kelompok 5, silakan. Ya. Izin saya jawab, untuk nilai K akan semakin besar dikarenakan delta X semakin kecil. Kita beri aplaus sekali lagi. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali lagi. Tadi kalian sudah melakukan praktikum tentang hukum dan dari kelompok 3 tadi sudah menyampaikan hasil praktikumnya. Kira-kira dari kelompok yang lain ada perbedaan atau tidak ini? Ada, Pak? Oh, untuk kelompok 5 bagaimana? Ada perbedaan? Katanya berbeda, tetapi kesimpulannya sama. Oh, ya. Jadi untuk kelompok 5 mendapatkan nilai data yang tidak sama dengan kelompok 4. Namun dari data-data tersebut setelah dianalisis dan dibuat grafik tadi didapatkan kesimpulannya yang sama. Oke, bagaimana untuk kelompok yang lainnya? Sama. Kita beri aplaus. Ya. Setelah melakukan praktikum tadi, ada beberapa pengalaman yang mungkin belum pernah sampean alami dan beberapa kekurangan mungkin yang bisa disampaikan. Kira-kira? Silakan yang mau menyampaikan. Iya, bisa. Garisnya ada kurang panjang. Oh, penggarisnya kurang panjang. Jadi penggaris yang ukuran sekian ini ternyata masih kurang panjang ya untuk beban yang tadi sampaikan. Jadi seharusnya untuk praktikum yang akan datang di kelas yang berbeda ya tentunya lebih panjang lagi. Oke, good. Terima kasih atas masukannya, Mas Afif. Kita beri aplaus. Ya, anak-anak. Jadi setelah kalian semuanya tadi melakukan praktikum, di sini Bapak akan menampilkan beberapa poin terkait dengan materi hukum ya. Jadi tadi kalian sudah menggunakan persamaan daripada hukum tadi ya. Jadi tadi menentukan nilai konstanta Pegas menggunakan persamaan K sama dengan apa? F dibagi dengan delta X ya. Jadi persamaan itu taiknya dari persamaan ini ya, F sama dengan K kali delta X. Karena dari hasil atau kesimpulan percobaan kalian tadi, praktikum tadi, itu disimpulkan bahwa panjang Pegas itu sebanding dengan nilai daya beban. Jadi semakin besar beban yang digantung, maka semakin besar nilai pertambahan panjang Pegas. Nah, kita kembalikan ke permasalahan di awal tadi ya. Tadi dikatakan ada satu masalah yang disampaikan oleh Mbak Nuris tadi, bagaimana? Bagaimana besarnya gaya beban terhadap perubahan Pertanyaan Pegas? tadi bagaimana besarnya hubungan gaya beban terhadap perubahan pertambahan panjang Pegas? Ada yang mau jawab? Saya. Iya. Oke, silakan Mbak Rika. Semakin besar gaya beban, maka semakin besar perubahan panjang Pegas. Oke, good ya, betul ya? Ya. Dan ingat, Pegas atau benda elastis yang lain itu kan memiliki nilai konstanta ya. Tetapi Bapak Hum sendiri itu sudah dikatakan bahwa jika gaya tarik pada Pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang Pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Maksud daripada batas elastis itu ada yang tahu? Oh, jadi ada satu benda ketika ditarik bisa molor, bisa memanjang, kemudian ditarik lagi
nggak bisa memanjang lagi. Berarti itu berada di batas elastisitasnya. Bisa dipahami maksudnya? Bisa. Sebagai contoh realnya ya, Bapak nggak bisa nyontohkan pegas, tapi ini ada karet. Karet ini benda elastis atau bukan? Ya. Berarti dia memiliki konstanta elastisitas. Ya. Ketika kita tarik dengan gaya, semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin panjang. Tapi pada suatu titik, gaya yang kita berikan akan apa? Akan tidak berpengaruh terhadap pertambahan panjang pegasnya ini. Jadi ini sudah saya tarik, tapi nggak nambah lagi. Apa yang terjadi ketika ini saya tarik terus menerus? Oke. Jadi itu sudah melebihi dari batas elastisitasnya. Maka yang terjadi apa? Ketika gaya yang diberikan terus menerus akan berdampak, benda itu akan. Kita beri aplaus untuk semuanya. Kemudian, nah ini tadi ya, sudah jelas ya, saya kira. Nah ini mungkin ilustrasi dari grafik yang tadi sudah sampai gambar juga sebagian. Jadi grafik yang sampai gambar tadi itu berada di mana? Berada di daerah elastis ini ya. Nah kemudian ada batas linear atau batas daerah plastis di sini, elastis ya. Maaf, ada batas elastis di sini yang kemudian nanti akan berubah. Nah, karet tadi itu berada di sini. Kan beberapa contoh soal di sini. Nah, coba diperhatikan ya. Di sini ada pegas dengan konstanta pegas besar 600 Newton per meter, diberi gaya S, sehingga ada pertanyaan kira-kira? Jelas ya? Silakan. Berapa soal ini? Sampai yang coba kerjakan dan nanti yang siap maju untuk menuliskan jawabannya bisa langsung maju ke depan menuliskan jawaban ke papan tulis. Silakan yang sudah siap maju, silakan. Mbak sama? Oh, monggo nomor 2. Oh iya, Mbak Lina. Oke, silakan. Oke. Kita beri aplaus ya untuk teman-teman yang sudah maju. Yang sebelumnya. Jadi kita harus berlatih dengan tingkat kesulitan soal yang bervariasi ya. Yang ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Yang pertama diketahui x0-nya 15 cm, kemudian x-nya 24 5 di 0,09 sehingga K-nya ketemu 50 Newton per meter. Betul ya? Oke, betul. X-nya tadi dalam senti, maka delta X-nya kita ubah ke dalam senti juga sehingga hasilnya 5 di sini. 35 dikurangi 5, maka hasilnya X0-nya adalah 30 cm. Bagaimana? Betul? Betul ya? Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk teman-teman yang sudah maju. Kalau diperhatikan teman-temannya yang maju ke depan bisa dibandingkan dengan pekerjaannya ya. Nanti di akhir pembelajaran Pak Fuad akan memberikan evaluasi terkait dengan materi hukum ya. Jadi mohon semuanya bisa memahami dari materi ini. Kita coba koreksi dulu untuk yang nomor 3 ini ya. Oke, jadi nomor 3 diketahui X0-nya 20 cm, kemudian X1-nya 24 cm, sehingga delta X-nya adalah delta X1. Ini sudah masuk soal hot ya. Dari mana? Dari nilai F1 per delta E1 karena tadi sudah diketahui. Maka ketemu nilai 25 ya. Di sini dengan F1-nya tadi dicari M1 kali G ya kan. M1-nya kan 100 gram sehingga di sini 0,1 kilo. Jadi ini ketemu masuk ke sini, ketemu masuk lagi ke sini. Hasilnya 4 Newton ya untuk V2-nya masuk lagi ke sini. Nah, baru ketemu nilai M2-nya adalah 400 gram. Betul ya? Oke, kita beri aplaus untuk teman yang sudah selesai. Oke, anak-anak, tadi beberapa contoh soal dan soal latihan sudah kalian lewati, terutama untuk soal hot dan sudah bisa ya. Kita beri aplaus semuanya.
sekarang memiliki beberapa tujuan pembelajaran ya. Kita coba simpulkan satu-satu. Jadi untuk praktikum sudah kita lakukan ya. Kemudian untuk menentukan konstanta pegas tadi sudah bisa ya. Nah, bagaimana caranya tadi menentukan konstanta pegas? Panjang A. Yaitu nilai daya beban dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Oke ya. Kemudian membuat grafik tadi sudah jelas ya. Jadi makin curam suatu grafik, maka itu akan menunjukkan nilai K yang semakin apa? Semakin besar. Dan kembali lah ya. Karena apa? Kok semakin besar? Karena nilai delta X-nya semakin kecil. Untuk kesimpulan berikutnya, mungkin ada yang mau menyampaikan? Kesimpulannya adalah besarnya pertemuan panjang bekas sebanding dengan besarnya daya tariknya. Oke, semakin besar gaya yang memberikan pada bekas, maka semakin panjang pertambahan pada bekasnya. Oke, kita berikan. Oke, bagaimana perasaan sampean dalam proses pembelajaran kali ini? Sangat senang sekali. Iya. Senang sekali. Iya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan coba pembelajaran demikian lagi ya. Kita akan melakukan praktikum dan melakukan diskusi tanya jawab biar kalian semuanya mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bermakna gitu kan ya. Buat akan memberikan soal evaluasi secara individu ya. Tidak perlu contohan, silakan dikerjakan sesuai kemampuan atau pengetahuan yang sudah sampai. Soal. Ini soalnya bisa dibawa pulang ya. Jawabannya bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, ini sudah semuanya ya. Terima kasih atas bantuannya Mas Afif. Ya, terima kasih untuk seluruhnya juga. Pak Fuad ingatkan kembali ya bahwa di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang materi apa? Ya, tentang fluida statis ya. Tapi sebelum itu kita mempelajari tentang susunan pegas dulu ya. Jadi setelah materi hukum ada materi tentang susunan pegas. Oke. Jadi tetap semangat belajar di rumah dan dijaga kesehatannya. Jangan sampai sakit lagi ya, Mbak Citra. Karena memang cuacanya hari ini cukup ekstrim ya. Jadi mohon dijaga kesehatan semuanya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Maka semuanya duduk siap, doa mulai. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.